Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan Ibu sekalian, bab ad-dij'ah ala syiqqil ayman ba'da rak'atil fajr. Bab berbaring di atas rusuk kanan setelah 2 rakaat fajar. Apa? Itu 22. Kok di punya anak 23? Berarti itu udah ya? Oke. Bab kalau gitu 24, kalau di anak 24 nih Bu. Bab man tahaddatsa ba'da rak'ataini wa lam yattaji. Bab orang yang berbicara atau ngobrol setelah selesai 2 rakaat qobliyah subuh dan dia tidak berbaring. Setelah disebutkan bab sebelumnya, yaitu berbaring di atas rusuk yang kanan setelah sholat 2 rakaat qobliyah subuh, ya. Imam Bukhari membawakan bab bahwa orang yang berbicara atau ngobrol setelah 2 rakaat qobliyah subuh dan dia tidak berbaring. Tidak disebutkan hadisnya di sini, namun saya akan bacakan di kitab aslinya. Berkata Imam Bukhari, haddatsani Bishr bin Al-Hakam qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Salim Abu Nadhr an Abi Salamah an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla fa in kuntu mustayqidatan haddatsani wa illa taja hatta yu'adzina bis shalah. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai sholat, maksudnya yaitu sholat qobliyah subuh, apabila aku bangun maka beliau berbicara denganku, dan jika tidak maka beliau berbaring sampai adzan untuk sholat. Artinya telah selesai sholat ya malam, ya. Kalau aku bangun maka beliau berbicara denganku, jika tidak maka beliau berbaring sampai dikumandangkan adzan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, asyara bi hadhihi tarjamah ila annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yudawim 'alaiha. Imam Bukhari ingin mengisyaratkan, ya, bahwa berbaring di atas rusuk yang kanan setelah salat fajar itu bukan perkara yang Nabi dawamkan. Ya, bukan perkara yang Nabi dawamkan. Karena Aisyah mengatakan dalam hadis ini, ibu-ibu, kalau aku bangun biasanya Rasulullah mengajakku bicara. Tapi kalau aku tidak bangun, yaitu maksudnya Aisyah tidur, maka beliau pun berbaringlah di atas rusuk yang kanan. Ya. Dan ini memberikan kepada kita faidah bahwa berbaring di atas rusuk yang kanan
setelah sholat qabliyah subuh itu bukan wajib, ya, sebagaimana itu pendapat jumhur. Dan sudah pernah kita bahas ikhtilaf para ulama, apakah berbaring sebelum sholat subuh itu setelah sholat qabliyah itu hukumnya wajib, sunnah, atau bahkan tidak sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Itu pendapat Daud Adh-Dhahiri. Dasarnya hadis Abu Hurairah, ya, dengan bentuk perintah, falyuttaji ala syiqqil aiman, hendaklah ia berbaring di atas rusuk yang kanan. Namun pendapat ini lemah. Kenapa? Karena hadis dengan lafaz perintah itu syadz, kata para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak sunnah, dan mereka menjawab tentang hadis bahwa Nabi SAW berbaring di atas rusuk yang kanan setelah qabliyah subuh itu khusus untuk Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW kan hatinya itu tidak tidur. Ya, Nabi mengatakan tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Mataku tidak tidur, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Berbeda dengan kita, kata mereka. Kalau kita berbaring di atas rusuk yang kanan, blas, tidur, bangun-bangun, ya, sholat udah pada selesai. Ya, sehingga kata mereka ini khususiatul Rasul aja, khusus untuk Rasulullah SAW, kata mereka. Sedangkan jumhur ulama, jumhur itu siapa sih? Jumhur artinya mayoritas, ya, ibu-ibu sekalian. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa berbaring di atas rusuk yang kanan, setelah sholat qabliyah subuh itu hukumnya sunnah saja. Ini pendapat jumhur. Imam Nawawi mengatakan was-sahih awis shawab anal ittija' ba'da sunnatil fajar. Di hadis Abi Hurairah qala Rasulullah idza shalla ahadukum raka'atil fajr falyattaji' ala yaminihi. Yang sahih dan yang shawab, yang benar, bahwa berbaring setelah sholat qabliyah subuh, ya, itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Sebagian ulama lagi berpendapat, ibu-ibu, bahwa itu sunnahnya hanya di rumah saja, adapun di masjid tidak disunnahkan. Bahwa itu sunnahnya hanya di mana? Di rumah saja, adapun di masjid maka tidak disunnahkan. Kenapa demikian? Karena tidak pernah kita dapatkan, kata mereka, para sahabat mereka semua habis sholat qabliyah pada berbaring ngejejer di masjid. Justru telah sahih bahwa Ibnu Umar pernah melihat orang yang berbaring di atas rusuk yang kanan setelah qabliyah subuh, dilempar sama Ibnu Umar dengan kerikil. Ya. Dan riwayat Ibnu Umar itu sahih, dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah. Sebagian ulama lagi berpendapat, ibu-ibu, bahwa berbaring di atas rusuk yang kanan itu bagi mereka yang membutuhkan saja. Itu karena misalnya capek setelah tahajud, ya. Maka ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin juga. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata, "Was-sahih huwa ma qalahu Syekhul Islam, annahu idza kana al-insan mut'aban min tahajjudihi fa innahu yastarihu yattaji'u ala janbihi al-ayman. Wa hadha bi syarti alla yakhsha an taghlibahu an-nawm fatafutahu as-salah fa in khashiya fala yanam." Yang benar, pendapat yang paling kuat, kata Syekh Utsaimin,
Itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah. Itu bahwa seorang insan kalau dia merasa lelah dari tahajudnya, maka ia istirahat dengan berbaring di atas rusuk yang kanan. Tapi ini pun dengan syarat tidak ketiduran. Adapun kalau dia khawatir ketiduran, maka tidak boleh dia tidak boleh berbaring. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ibu-ibu, ini bahwa berbaring di atas rusuk yang kanan itu kalau bagi mereka yang lelah, ya karena panjangnya tahajud. Adapun kalau misalnya dia tidak lelah, nggak masalah, nggak berbaring juga. Itu pun juga sudah kita sebutkan syaratnya ya. Syaratnya apa? Syaratnya tidak khawatir ketiduran, sehingga akhirnya dia terluput dari sholat subuh berjamaah. Iya. Kita masuk ke bab berikutnya, bab ma jaa fit tatawwu'i mathna mathna. Bab salat sunnah 2 rakaat 2 rakaat. Wa yuzkaru an dzalika an Ammar wa Abi Dzar wa Anas wa Jabir bin Zaid wa Ikrimah wa Zuhri radhiyallahu anhum. Bab salat sunnah itu 2 rakaat 2 rakaat, dan disebutkan hal itu dari Ammar, Abu Dzar, Anas, Jabir bin Zaid, Ikrimah, Zuhdi, semoga Allah meridai mereka. Kemudian beliau membawakan perkataan Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Waqala Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ini beliau seorang tabi'in ya. Ma adraktu fuqaha ardina illa yusallimuna fi kulli ithnataini minan nahar. Berkata Yahya bin Sa'id Al-Ansari, aku tidaklah mendapatkan para fuqaha di negeri kami kecuali mereka salam setiap 2 rakaat di waktu siang. Di sini Imam Bukhari, ibu-ibu, dalam hal ini ya seakan beliau ingin merajihkan pendapat jumhur. Jumhur itu tadi sudah kita sebutkan ya, mayoritas ulama. Ya. Bahwa yang disunahkan salat sunnah itu adalah 2 rakaat 2 rakaat. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, waqtaral jumhur at-taslim min kulli raka'ataini fi sholatil laili wan nahar. Jumhur berpendapat hendaklah salam di setiap 2 rakaat, baik di waktu malam maupun di waktu apa? Siang. Ini untuk salat sunnah. Wa qala Abu Hanifah wa sahibahu, sedangkan Abu Hanifah dan 2 sahabatnya, siapa sih 2 sahabat Abu Hanifah? Yang pertama Muhammad bin Al-Hasan, yang kedua Qadhi Yusuf. Iya. Berkata Abu Hanifah dan 2 sahabatnya, yukhayyar fi salatin nahar baina thnataini, ya, baina tsintaini wal arba. Adapun untuk salat siang, kata Abu Hanifah, diberikan pilihan antara 2 rakaat salam atau langsung 4 rakaat lalu salam. Iya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, ibu-ibu, kalau untuk khusus untuk salat sunnah siang diberikan pilihan, boleh 2 rakaat setiap 2 rakaat salam, boleh juga 4 rakaat sekaligus, kemudian baru salam di akhirnya. Ya. Apa hujahnya jumhur nanti akan disebutkan. Di antaranya hadis, tidak ada dalam hadis ini, ibu-ibu, dalam buku ini,
Ada sholat ya, hadis yang sangat tegas, Bu. Rasulullah bersabda, salatul laili wan nahar mathna mathna. Sholat di waktu malam dan di waktu siang itu hendaknya 2 rakaat. Lihat, Nabi mengatakan sholat di waktu malam dan siang itu hendaknya 2 rakaat. Walaupun memang terjadi ikhtilaf para ulama, apakah hadis ini tambahan siang ini tambahan yang syadz atau sahih. Imam Bukhari pernah ditanya tentang tambahan siang ini, apakah sahih? Kata Imam Bukhari, sahih. Iya. Di sini saya akan bawakan perkataan Al-Hafidz Al-Iraqi, ibu-ibu, ketika menyebutkan tentang hadis salatul laili mathna mathna, salat malam ya 2. Kata Al-Hafidz Al-Iraqi, min fawaidil hadis ustudilla bimafhumihi ala anna nawafilan nahar la yusallim fiha min kulli rak'atain balil afdal an yusalliyaha arba'an wa bihadza qala Abu Hanifah wa sahibahu Abu Yusuf wa Muhammad. Sabda Nabi salat malam itu 2 dijadikan dalil secara mafhumnya. Berarti kalau untuk salat sunnah siang maka tidak salam di 2 rakaat. Tapi yang paling utama untuk salat siang adalah salamnya setelah 4 rakaat. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan 2 sahabatnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Iya. Faqad sahha anhu annahu kana yusalli bin nahar arba'an. Mereka berhujjah dengan perbuatan Ibnu Umar. Ibnu Umar salat di waktu siang itu 4. Iya. Jadi dalilnya Abu Hanifah dan 2 sahabatnya apa? Yaitu perbuatan Ibnu Umar, dan juga mafhum dari hadis salat malam itu 2. Nah ini dia rupanya Pak, hujahnya Abu Hanifah dan 2 sahabatnya, ibu-ibu. Iya. Nah sekarang apa pendapat jumhur? Wa dhahaba Malik wa Syafi'i wa Ahmad wal jumhur ila anna al-afdal fi nawafilin nahar at-taslim min kulli rak'atain. Sementara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama berpendapat bahwa yang paling utama adalah untuk sholat sunnah di waktu malam dan siang, yaitu salam di setiap 2 rakaat. Apa dalilnya jumhur, ibu? Kata Al-Hafidz Al-Iraqi, wahtajjal jumhur bima rawahu ashabus sunan al-arba'ah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima min tariqi Syu'bah an Ya'la bin Atha an Ali bin Abdullah al-Bariqi an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili wal nahari mathna mathna. Jumhur berhujjah dengan hadis yang dikeluarkan oleh ashabus sunan. Ashabus sunan yang 4 siapa itu? Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Demikian pula dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari jalan Syu'bah dari Ya'la bin Atha dari Ali bin Abdullah al-Bariqi dari Abdullah bin Umar. Bahwa Nabi bersabda, salatul laili wan nahar mathna mathna. Salat di waktu malam dan di waktu siang itu 2. Ya. Sakata alaihi Abu Daud, dan namun Abu Daud diam dalam masalah ini. Ya. Wasu'ila al-Bukhari an hadits Ya'la hadza as-sahihun huwa faqala na'am. Imam Bukhari ditanya tentang hadis Ya'la ini, apakah ini hadis sahih? Kata Imam Bukhari, iya. Imam Bukhari ya, Masya Allah, Jabal, ya gunungnya, bahkan Amirul Mukminin dalam hadis, Bu.
Ya. Berkata Imam Asy-Syafi'i, innahu khabarun yuthbitu ahlul hadithi mislah. Ia adalah khabar yang disahihkan para ahli hadis. Sedangkan Imam Nasa'i ya berpendapat bahwa tambahan siang itu salah. Tapi pendapat yang benar adalah pendapat Imam Bukhari. Bahwasanya tambahan siang itu adalah ziyadah dari perawi yang thiqat dan bisa diterima. Ya. Tambahan dari perawi yang apa? Yang thiqat. Cuma masalahnya, Bu, Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, sholat di waktu malam dan siang dua. Tapi Ibnu Umar juga disebutkan sholat di waktu siangnya empat. Gimana ini? Ya. Berarti Ibnu Umar menyelisih periwayatannya dong. Dijawab oleh jumhur apa, Bu? Bahwa al-ibrah bima ra'a la bima ra'a. Yang menjadi hujah itu adalah periwayatannya, bukan pendapatnya. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa dari Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, sholat di waktu malam dan siang itu dua. Tapi kok Ibnu Umar sholat sunnah di waktu siangnya kok 4. Itu kan pendapat Ibnu Umar, ya tidak? Sekarang mana yang diambil? Periwayatannya atau pendapatnya? Tentu periwayatannya yang harus diambil, kata jumhur. Ya. Dan inilah ibu-ibu pendapat yang paling kuat. Namun ya, seperti Syekh bin Baz dan yang lain mengatakan, seperti Syekh Albani juga, kalau dia melakukan 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam, sekali-kali boleh, silahkan. Ya. Sekali-kali boleh, silahkan. Dan Syekh Albani berhujah dengan sebuah riwayat dalam riwayat Ibnu Majah bahwa Nabi SAW pernah sholat qobliyah zuhur 4 rakaat di mana beliau salam di akhirnya saja. Sehingga kata Syekh Albani ini menunjukkan boleh sholat 4 rakaat sekaligus tidak salam kecuali di akhirnya. Tapi itu sekali-kali. Paham tidak, Bu? Alhamdulillah. Kalau enggak paham, ngacung. Baik, Ibu, kita lanjutkan. Kemudian beliau membawakan hadis 579. Benar enggak? Sama enggak dengan nomor hadis Ibu? An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah SAW yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami istikharah dalam segala perkara seluruhnya. Apa sih istikharah itu, Bu? Istikharah itu artinya meminta pilihan kepada siapa? Kepada Allah, ya. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kami surat dari Al-Qur'an. Subhanallah. Bayangkan, Ibu-ibu, Rasulullah mengajarkan doa istikharah kepada para sahabat itu, Bu, seperti mengajarkan surat dari Al-Quran. Berarti penting gak nih, Pak, Bu? Penting banget, ya. Bayangkan, soalnya Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat seperti mengajarkan ayat Al-Quran. Berarti ini perkara yang penting banget nih, Bu, untuk kita hafalkan, kita pelajari, ya. Yaqul, Rasulullah bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariidah."
apabila salah seorang dari kalian ingin melakukan suatu perkara, apabila salah seorang dari kalian ingin melakukan suatu apa? Perkara. Falyarka rak'ataini min ghairil fardhah. Hendaklah ia salat 2 rakaat bukan salat fardu. Perhatikan ibu-ibu, mohon jangan ngobrol ya. Nabi mengatakan hendaklah ia salat 2 rakaat bukan salat berarti salat istikharah nggak bisa digabungkan dengan salat fardu, Bu. Ya. Kalau salat istikharah digabungkan dengan salat duha bisa. Kenapa? Karena salat duha bukan salat fardu. Salat istikharah digabungkan dengan salat tahajud bisa. Karena salat tahajud bukan salat fardu. Ya. Tsumma yaqul. Kemudian hendaklah dia berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam. Itu mohon ya, anaknya jangan dibiarkan ribut ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmu-Mu ya Allah. Dan aku mohon kepada Engkau kekuatan dengan kemampuan-Mu, kekuasaan-Mu ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu dari karunia-Mu yang besar ya Allah. Fa innaka taqdir wa la aqdir, karena sesungguhnya Engkau kuasa sementara aku tidak kuasa. Wa ta'lam wa la a'lam, Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau Maha mengetahui yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, jika Engkau mengetahui anna hadzal amra tsumma yusammi bi'ainihi, bahwa urusan ini kemudian kita kasih nama, sebutkan urusan apa. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, qala ajili amri wa ajili. Jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini ya Allah baik untukku, untuk agamaku, hidupku dan akibat urusanku, atau ya urusanku yang cepat maupun lambat, faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fih, maka takdirkan ia untukku, mudahkan ia untukku, kemudian berkahilah ya aku padanya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, jika Engkau mengetahui ya Allah bahwa urusan ini buruk untukku, untuk agamaku, hidupku dan akibat urusanku, fi ajili amri wa ajili, atau urusanku yang cepat maupun lambat ya, fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palingkanlah ia dariku dan palingkan aku darinya. Waqtur liyal khairu haitsu kan thumma ardini bih, dan takdirkanlah untukku kebaikan di mana saja, kapan saja, kemudian jadikan aku ridho untuk menerimanya. Iya, Masya Allah, ini Bu, hadis yang agung ibu-ibu sekalian. Iya. Baik ibu-ibu, hadis ini ya kita ambil faidah. Faidah yang pertama, anal istikhalah tushra'u indama yahumul insan bil amri minal umur. Oh, disyariatkan kita berdoa istikharah saat kita mau melakukan sebuah urusan. Ya. Cuma masalahnya ibu-ibu,
Urusan yang seperti apa? Sebagian ulama mengatakan semua urusan, karena Nabi mengatakan begitu. Fil umuri kuliha, di seluruh urusan. Akan tetapi ibu-ibu, di sana ada perkara-perkara yang sudah jelas kebaikannya, sehingga kita nggak butuh istikharah. Contoh, ibu mau pergi haji, masa istikharah dulu? Ibu mau pergi menuntut ilmu, apa perlu istikharah? Ya nggak perlu lah. Kenapa? Karena itu kan perkara-perkara yang sudah jelas apa? Jelas kebaikannya. Ibu lapar mau makan, masa istikharah dulu? Ya Allah, kalau makan ini baik buatku, ya gak mungkin mas. Ya. Demikian pula di sana ada yang jelas-jelas keburukannya, Bu. Seperti maksiat. Masa kita mau maksiat istikharah dulu? Udah jelas kok itu ya maksiatnya. Ya saya berzina apa enggak ya? Istikharah. Ya enggak bisa, Mas. Zina haram. Ya. Terus dalam masa perkara apa dong? Tentunya Ibu, kalau kita melihat dalam makna hadis ini, Bu, kita minta pilihan. Berarti apa, Bu? Itu dalam seluruh perkara yang kita tidak tahu apakah ini baik atau buruk buat kita. Misal kalau ibu atau suami ibu mau kerja di sebuah perusahaan yang kita tidak tahu apakah kerja di perusahaan itu akan baik atau tidak, istikharah. Ya. Misal ibu-ibu mau ya mau menerima anaknya dipinang misalnya. Ada laki-laki yang mau meminang siapa? Anak ibu. Dan anak ibu nggak tahu apakah laki-laki ini baik atau buruk buat dia. Boleh nggak istikharah? Boleh. Istikharah aja nak. Minta sama Allah pilihan. Ya. Kan kalau kalau kamu minta pilihan sama Allah, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik buat kamu. Iya. Cuman terkadang ada orang istikharahnya maksa, Pak Bu. Ya Allah, jika itu baik buatku, mudahkan ya Allah. Dan jika tidak baik untukku, jadikan baik ya Allah. Ini kok maksa? Iya. Faedah selanjutnya ibu-ibu sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan yadullul hadis ala nashril ilm wa ta'limin nas al-adhkar wal awrad. Hadis ini menunjukkan pentingnya kita mengajarkan doa-doa yang bermanfaat kepada manusia. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengajarkan doa istikharah seperti mengajarkan apa? Surat Al-Quran. Maka penting Bu, kita mengajarkan doa. Ajarkan sama anak ibu doanya, nak, jangan lupa, ya. Mau makan doa ini, mau minum doa ini, mau pakaian doanya begini, mau tidur doanya begini, bangun tidur doanya begini, ya. Pada selanjutnya, hadis ini menunjukkan ibu-ibu sekalian bahwa hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya menggabungkan sholat istikharah dengan sholat sunnah yang lain. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan di situ, "Falyarka rak'atain min ghairil fardhah." Hendaklah ia sholat 2 rakaat bukan sholat fardu.
Berarti itu menunjukkan bahwa sholat istikharah bisa digabungkan dengan sholat apa? Sholat sunnah yang lainnya, ibu-ibu sekalian. Ya. Faedah selanjutnya ibu-ibu sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini menunjukkan ibu-ibu bahwa seorang hamba hendaklah dia selalu menyerahkan urusannya kepada Allah dan memohon bantuan kepada Allah. Karena kalau Allah tidak bantu kita, tentu kita akan sulit untuk melakukan. Kita tidak tahu, sedangkan Allah tahu. Yang kita pandang baik belum tentu di sisi Allah apa? Baik. Yang kita tidak suka belum tentu tidak baik. Makanya ya serahkan semuanya sama siapa? Sama Allah. Ya. Harusnya juga menunjukkan ibu-ibu bahwa seorang mukmin selalu minta kebaikan kepada Allah untuk dunia dan akhiratnya. Dan agar dihindarkan dari segala sesuatu yang tidak baik buat hidupnya. Karena urusan-urusan itu, Bu, kalau tidak bermanfaat dan tidak menjadi kebaikan buat agama kita, percuma. Makanya Nabi mengatakan, in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku pada agamaku, ya Allah, hidupku dan akibat urusanku, lihat tuh. Iya. Rasulullah dahulukan agama dulu, Bu. Rasulullah mengatakan pada agamaku, baru setelahnya apa? Hidupku. Karena ya kalau tidak memberikan kebaikan pada agama, rusak agama kita, ngapain? Makanya seorang mukmin itu yang dipikirkan bagaimana agamanya itu nggak berubah, istiqomah di atas din yang hak, di atas keimanan dan amal saleh, itu yang dipikirkan. Ya. Percuma kalau misalnya pekerjaannya gajinya gede, masya Allah, sebulan 100 juta, tapi sholat aja kagak bisa. Iya. Berarti itu keburukan dong buat kita, buat agama kita, ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya ibu-ibu sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa tanda diijabahnya doa kita, doa istikharah kita, bahwa urusannya dimudahkan oleh Allah, Bu. Diberkahi. Berarti itu tandanya kebaikan buat kita. Dan tanda bahwa perkara itu memang tidak baik buat kita setelah doa istikharah dan salat istikharah, Allah palingkan ya iya dari kita dan kita pun dipalingkan darinya. Sebagian kita kan, Bu, ya, setelah salat istikharah, doa istikharah, nungguin jawabannya lewat mimpi, Bu. Dulu saya waktu mau masuk ke Madinah masih bodoh, ya, masih jahil. Ya, saya waktu itu sudah datang, alhamdulillah penerimaan Anda diterima di Universitas Madinah. Terus saya istikharah. Malamnya saya mimpi ketemu orang rambutnya keribu. Dia bilang apa? Jangan pergi, Badru. Sampai 3 malam berturut-turut, bayangkan. Itu yang bikin saya pergi enggak ya, pergi enggak ya.
Ya, soalnya kan waktu itu saya nganggapnya jawabannya adalah mimpi gitu kan. Akhirnya saya tuh nggak mau ngurus itu, Bu. Iya. Waduh Sampai ditanya sama bapak saya, kenapa kamu nggak ngurus-ngurus? Soalnya saya mimpi 3 kali, katanya jangan pergi. Waduh, kata bapak, setan itu, urus sana. Ya, padahal waktunya tinggal 2 minggu lagi. Subhanallah, ya saya urus sana sini dipermudah semuanya. Ya. Berarti ini diijabah. Ya. Jadi sebetulnya ijabah doa itu sesuai dengan isi apa? Doa. Ya Allah, kalau itu baik untukku, berarti apa? Mudahkan ya Allah. Berkahi ya Allah. Ya. Dan kalau itu burukku untukku ya Allah, palingkan dariku ya Allah dan palingkan aku darinya. Ini Bu ya, jadi kalau kita udah salat istikharah, sudah ini ijabahnya gimana? Apa yang kita lakukan setelah istikharah? Nungguin mimpi? Salah. Setelah selesai salat istikharah, kita segera lakukan urusan itu, Bu. Urusan yang kita inginkan tersebut. Kalau ternyata dipermudah segala-galanya, alhamdulillah, itu berarti tanda bahwa itu kebaikan. Tapi kalau ternyata dipersulit oleh Allah dan hati kita pun dipalingkan darinya, itu hati-hati, berarti itu sinyal bahwa itu tidak baik buat buat kita. Ya. Yang diinginkan Imam Bukhari dari hadis ini, Bu, karena kan Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab sholat sunnah 2 rakaat. Iya. Itu disebutkan di situ, hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Nah inilah Ibu ya. Makanya kata para ulama, mencari hadis dalam Sahih Bukhari itu susah. Bayangkan kalau kita mencari hadis tentang sholat istikharah, dikubek-kubek di bab tentang istikharah nggak ketemu. Ternyata adanya di bab apa? Sholat 2 rakaat 2-2, sholat sunnah 2-2. Iya. Nah, disitulah sulit kata para ulama untuk mencari hadis dalam Sahih Bukhari. Dibandingkan dengan Sahih Muslim, mencari hadis dalam Sahih Muslim itu lebih mudah, Bu. Iya. Sebab Imam Muslim itu menyebutkan hadis itu sesuai dengan babnya. Jadi kalau kita nyari di babnya, insya Allah ketemu. Ya, permasalahannya. Tapi kalau dalam Sahih Bukhari, iya, betul-betul Imam Bukhari itu sangat faqih sekali, Bu. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Kita akan qala Abu Abdullah, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Abdullah itu Imam Bukhari. Berkata Abu Hurairah, "Awsani Nabi sallallahu alaihi wasallam bi raq'atay duha." Nabi SAW berwasiat kepadaku untuk selalu salat duha. Ya. Dan ini hadis menunjukkan ibu-ibu bolehnya salat duha setiap hari. Ya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum salat duha. Apakah salat duha itu disyariatkan atau tidak? Pendapat yang sahih, yang rajih, bahwa salat duha itu disyariatkan. Nah, mereka yang mengatakan disyariatkan berbeda pendapat lagi. Apakah boleh setiap hari atau tidak? Sebagian mengatakan tidak boleh setiap hari. Ya, pendapat Ibnu Qayyim. Sebagian mengatakan bahwa salat duha itu hanya dilakukan pas pulang dari safar saja. Akan tetapi pendapat batil karena bertabrakan dengan banyak hadis.
Ya. Mereka yang mengatakan tidak boleh setiap hari berdasarkan hadis bahwa Nabi kalau salat duha seakan-akan beliau tidak meninggalkannya. Kalau beliau tidak salat duha seakan-akan beliau tidak akan melakukannya. Namun yang rajih hadis itu dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa salat duha boleh dilakukan setiap hari. Kenapa? Karena pertama, Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah agar jangan tinggalkan setiap harinya salat duha 2 rakaat. Kalaulah salat duha itu tidak disyariatkan, tentu Nabi tidak akan berwasiat seperti itu. Demikian pula sahabat yang lain yaitu Abu Dzar. Ya. Diberikan wasiat oleh Rasulullah jangan tinggalkan salat duha 2 rakaat. Dan itu pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Adapun Rasulullah SAW tidak mendawamkan salat duha, dijawab oleh Aisyah apa? Rasulullah SAW itu terkadang meninggalkan suatu amal padahal beliau suka sekali karena takut diwajibkan. Takut apa? Diwajibkan. Ya. Dan aku kata Aisyah, aku selalu melakukan salat duha. Wa inni usabbihuha. Apalagi kan, Masya Allah ya, hadis-hadis tentang keutamaan salat duha, Masya Allah luar biasa. Di antaranya disebutkan dalam hadis bahwa setiap hari itu kata Rasulullah ada 360 sendi yang harus dipenuhi sedekahnya. Bayangkan, 360 sendi yang harus dipenuhi apa? Sedekahnya. Sampai para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang mampu bersedekah tiap hari 360? Apa kata Rasulullah? Wa tujzi'u dzalika raka'at duha. 360 sendi ini bisa dipenuhi dengan 2 rakaat apa? 2 rakaat duha ternyata bisa memenuhi 360 sendi. Bayangkan. Sementara 360 sendi ini harus dipenuhi sedekahnya setiap hari. Ya. Berarti itu menunjukkan boleh salat duha setiap apa? Setiap hari, Ibu-ibu sekalian. Ya. Wa qala Itban, berkata Itban bin Malik, Ghada alayya Rasulullah SAW wa Abu Bakrin ba'da man taddan nahar wa safatna wara'ahu faraka'a rak'atain. Rasulullah SAW dan Abu Bakar datang ke rumahku setelah agak siang, yaitu waktu duha. Lalu kami pun bersaflah di belakang Rasulullah, maka beliau pun sholat 2 rakaat. Iya. 2 rakaat apa ini? Duha. Berarti hadis ini menunjukkan, kata Syekhul Islam Taimiyah, boleh sholat duha sekali-kali dengan berjamaah. Sekali-kali tapi. Iya. Adapun merutinkannya, maka itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun sekali-kali saja sholat duha ya dengan berjamaah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Nah, ini yang diinginkan Imam Bukhari, 2 rakaatnya ini 2 rakaat. Iya. Berarti itu menunjukkan bahwa salat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Iya. Baik Ibu-ibu sekalian, bab al-hadis ba'da raka'atil fajr. Bab berbicara atau ngobrol setelah 2 rakaat ya fajar, itu qabliyah subuh. Tidak disebutkan di sini hadisnya, namun saya akan bawakan dari kitab aslinya. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Sufyan qala Abu Nadhr qala haddatsani an Abi Salamah an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini
fa in kuntu mustayqidatan haddatsani wa illa taja. Hadis yang sama juga tadi ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat itu qabliyah subuh. Kalau aku bangun, maka beliau akan berbicara denganku. Dan jika aku tidak bangun, maka beliau berbaring di atas rusuk yang kanan. Ya. Di sini Ibu sekalian, seakan Imam Bukhari ingin mengisyaratkan, nggak masalah, nggak apa-apa. Setelah sholat qobliyah subuh kita ngobrol. Misalnya seorang suami ngobrol sama siapa? Istrinya. Ya. Bab ta'ahudi rak'atai al-fajr wa man sammahuma tatawwu'a. Bab bersungguh-sungguh menjaga 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar maksudnya qobliyah subuh. Dan orang yang menamainya sebagai tatawwu'. Ya, tatawwu' itu Bu adalah sholat sunnah yang betul-betul hendaknya dirutinkan, ya, dijaga. Hadis 580 an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala raka'atil fajr. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW tidak pernah betul-betul menjaga salat sunnah yang lebih kuat dari 2 rakaat fajar. Artinya Nabi sangat menjaga 2 rakaat apa? Qobliyah subuh, ibu-ibu sekalian. Ya. Maka dari itu kita penting sekali menjaganya juga, Ibu. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam hadis yang lain, rakaat ad-duha khairum minad dunya wa ma fiha au kama qala. 2 rakaat rakaat al-fajr, 2 rakaat fajar itu qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Masya Allah. Bab yang terakhir, bab ma yuqra fi rakaatil fajr. Bab apa yang dibaca di 2 rakaat fajar. Tidak disebutkan hadisnya di sini, namun saya akan bawakan dari dalam kitab aslinya. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili 13 raka'ah thumma yusalli idza sami'a an-nida bis subh rak'ataini khafifataini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW salat malamnya itu 13 rakaat. Kemudian apabila telah mendengarkan adzan subuh, maka beliau salat qabliyah subuh dengan 2 rakaat yang ringan. Dengan 2 rakaat yang ringan. Dan dalam riwayat Aisyah lagi ia berkata, karena Rasulullah SAW yukhaffifu fi rak'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni la aqul hal qara'a bi ummil kitab. Adalah Rasulullah SAW meringankan 2 rakaat sebelum subuh sampai-sampai aku berkata, apakah beliau membaca Al-Fatihah? Saking ringannya. Namun ibu-ibu tidak disebutkan oleh Imam Bukhari baca apa. Ya, akan tetapi dalam Sunan Abu Daud ya, disebutkan bahwa Nabi SAW di rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan di rakaat yang kedua membaca apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW di rakaat pertama membaca Qul qulu amanna billah
wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kemudian di rakaat yang kedua, ya, beliau membaca Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nah itu, ya, terkadang beliau membaca di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua baca apa? Qul huwallahu ahad. Dan terkadang beliau membaca yang ada dalam surat Al-Baqarah tadi, Bu. Ayatnya dulu saya cari ya. Ayatnya ayat 136. Surat Al-Baqarah ayat 136. Kemudian yang keduanya surat Ali Imran ayatnya 64. Ayatnya 64. Iya. Ya, baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.